Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Syukur alhamdulillah kita bisa beraktivitas dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, terutama pada malam hari ini salat maghrib dengan berjamaah. Kemudian kita duduk sejenak mendengarkan pembacaan kitab Aqidah Thahawiyah. Salawat serta salam senantiasa tercurah buat baginda Nabi kita Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh manusia. Kemudian kita dipilih oleh Allah menjadi pengikutnya. Mudah-mudahan sampai kita berpisah dari muka bumi ini dalam keadaan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salawat tercurah untuk keluarga beliau, untuk para sahabat, para tabi'in, dan siapa saja yang terus tegak melaksanakan Islam sampai hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, kita sudah sampai pada pembahasan keempat tentang tawasul. Tawasul itu apa? Artinya orang ketika berdoa secara langsung mungkin tidak segera dijawab oleh Allah, tidak segera diijabah oleh Allah, maka dia menggunakan tawasul. Artinya menggunakan wasilah dalam rangka supaya doanya lebih didengar. Al-wasilah itu sendiri adalah perantara. Misalnya yang benar tawasul itu, misalnya kita datang minta didoain sama orang soleh. Misalnya bicara, Pak Kiai, anak saya sedang sakit, tolong dibantu doa ya. Itu tawasul. Kenapa dia menggunakan pihak yang lain, tidak berdoa sendiri? Karena dia merasa doanya tidak kunjung diijabahi. Nah, menggunakan orang soleh, berwasilah dengan orang soleh itu tawasul yang dibenarkan. Ya, jadi wasilah adalah perantara. Nah, dalam pembahasan ini tawasul diterangkan yang boleh dan yang tidak boleh. Di dalam buku akidah ini, Istishfa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi fid dunya ila Allah taala fi du'a fihi tafsil. Memohon syafaat
memohon syafaat kepada Nabi SAW, ini yang paling banyak memohon syafaat kepada Nabi SAW, dan juga dari orang lain di dunia ini, ketika berdoa kepada Allah memerlukan penjelasan sebagai berikut. Perlu dijelaskan karena ada hal-hal yang orang Islam menganggapnya itu boleh, padahal di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ya. Fa inna da'i taratan yaqul bihaqqi nabiyyika aw bihaqqi fulan yaqsimu 'ala Allah bi ahadin minal makhluqati fahada mahdhurun min wajhain. Seseorang berdoa dengan menggunakan wasilah seperti berucap, ya, demi kehormatan nabimu, atau demi kehormatan hak si fulan. Kemudian dia memulai doanya, maksudnya dengan hak nabimu di sisimu, dengan hak si fulan, kabulkanlah permintaanmu ya Allah. Dia memulai berdoa, berwasilah dengan menggunakan kedudukan Nabi. Apakah Nabi punya hak atau bahkan orang lain? Ini termasuk kepada salah satu yang dilarang, ya, yang dilarang. Dengan kedudukan nabimu ya Allah, seperti orang datang ke kuburan, misalnya berdoa dengan menggunakan orang yang soleh yang ada di dalam kuburan, itu jelas terlarang. Dari mana terlarangnya? Terlarangnya paling tidak ada dua alasan. Yang pertama, annahu aqsamu bi ghairillah wala yajuzu al-khalfu bi ghairillah. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Pertama, orang yang berdoa dengan kedudukan nabi atau orang lain, berarti dia telah bersumpah dengan selain Allah. Padahal syariat dengan tegas melarang kita bersumpah dengan selain Allah. Sabda Nabi SAW, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyraka. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kafir atau syirik. Nah, karena menggunakan kedudukan Nabi dengan kedudukan nabimu ya Allah, dengan kedudukan fulan ya Allah. Nanti dijelaskan wasilah yang boleh. Ya, alasan yang pertama karena dia bersumpah dengan selain Allah. Alasan yang kedua, dilarangnya dengan alasan yang kedua, i'tiqaduhu anna li ahadin 'ala Allahi haqqa. Keyakinannya orang yang berdoa itu, keyakinannya bahwa
ada seseorang yang punya hak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Nabi saja tidak punya hak. Lain ceritanya kalau orang menunjukkan kecintaan atau itibanya kepada Nabi. Karena kecintaan dan itiba itu adalah amal soleh. Dengan amal soleh kita boleh berwasilah. Kalau menggunakan pribadi hak, padahal Nabi tidak punya hak. Walaysa li ahadin 'ala Allahi haqqun illa ma haqqallahu 'ala nafsihi. Tidak ada seorang pun dari makhluk ini yang punya hak di hadapan Allah kecuali hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya firman Allah, wa kana haqqan Allah nasrul mu'minin. Adalah menjadi hak Allah atau kewajiban Allah menolong orang-orang beriman. Surat Ar-Rum ayat 47. Begitu juga yang ditetapkan dalam hadis Nabi dalam Sahihain, dan Mu'adz saat itu dibonceng di belakang Nabi dengan himar keledai. Kemudian Nabi berkata, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqquhu 'alaihim ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Atadri ma haqqul ibad 'ala Allah idza fa'alu dzalik? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqquhum 'alaihi alla yu'adzibahum. Nabi bertanya kepada Mu'adz, ya Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba-hambanya? Apa hak Allah atas hamba-hambanya? Mu'adz berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi menjelaskan hak Allah atas hamba-hambanya adalah supaya hambanya menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah, dari hambanya disembah dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bertanya lagi, tahukah kamu apa hak ibad, apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Mu'adz menjawab sekali lagi, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi menjelaskan hak mereka atas Allah, Allah tidak akan menyiksa hambanya bila melakukan tauhid, menyembah Allah dengan tidak menyekutukan Allah. Ini hadis yang sangat terkenal. Nah, keterangannya, fahadha haqqun wajaba bi kalimatihi tamah wa adu shadiq. Ini adalah hak yang wajib dengan kalimatnya yang sempurna dan janji Allah itu yang benar. Bukan hambanya yang punya hak. Sebagaimana makhluk punya hak atas makhluk yang lain, kita punya hak makhluk dengan kita, sesama kita ada hak.
Misalnya anak disayang sama orang tuanya, itu hak. Bukan sekedar menjadi haknya anak disayang, dinafkahi, dipakai, diberi baju, diberi rezeki, itu hak anak. Kalau bapak terhadap anak, kewajiban bapak kepada anak jadi hak anak kepada bapaknya. Itu hak. Tapi bagi Allah tidak ada orang yang punya hak kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah wal mun'im ala ibad bi kulli khair. Allah yang memberi manfaat kepada hamba-hambanya dalam setiap kebaikan. Wa haqquhum wajib bi wa'di wa huwa alla yu'adzim. Allah punya hak bahwa hambanya tidak akan diazab selama mereka memenuhi tauhid, menyembah Allah dengan tidak menyekutukannya. Nah, kita mengerti bahwa tidak ada seorang pun yang punya hatta Nabi tidak punya hak kepada Allah. Kalau punya hak Nabi gampang sekali. Nabi bisa memasukkan saudara-saudaranya ke dalam surga. Enggak bisa, kecuali dengan saudaranya itu mengamalkan amal soleh. Maka Allah bisa meminta, Nabi bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semata hak tidak bisa. Maka dalam hadis yang lain Nabi pernah bersabda, "Ya Sofia binti Muhammad, tidak ada hak saya untuk menolong kamu di hadapan Allah. Ya Fatimah putri Muhammad, tidak ada hak saya menolong kamu di hadapan Allah pada hari kiamat kecuali dengan amal soleh." Kecuali dengan amal soleh. Kalau dia beramal soleh, Nabi bisa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dikutip sebuah syair, dikatakan oleh pensyarah, bagus sekali syair yang diberikan kepada kita ini. Bunyinya, malil ibadi alai haqqun wajib kalla wala sa'ya ladaihi dhani' kalla wala sa'ya ladaihi dha'i' in udzibu fa bi'adlihi aw nu'imu fa biwadlihi wa huwal karimul wasi'. Tidak ada hamba punya hak yang pasti. Tidak. Namun tidak ada usaha yang menjadi sia-sia. Apabila hamba itu disiksa, maka siksa itu bentuk keadilan Allah. Kalau hamba diberi nikmat, juga merupakan bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala. Dialah Al-Karimul Wasi', yang maha pemurah dan maha luas. Nah, itu dalil bahwa seorang tidak punya hak. Yang kedua, kadang-kadang orang berdoa begini, bijahi fulan indak. Seseorang berdoa dengan mengatakan kedudukan seseorang di hadapanmu ya Allah. Bijahin fulan indak. Misalnya dia berwasilah
aku berwasilah kepadamu. Natawassalu ilaika bi anbiyaika wa rusulika wa auliyaika. Aku bertawasul kepadamu ya Allah dengan nabi-nabimu, dengan rasul-rasulmu, dengan wali-wali kamu. Yang dimaksud adalah li'anna fulanan indaka dzu wahjahatin wa sarfa manzilah. Maksudnya adalah karena orang ini di depanmu ya Allah punya kedudukan, punya kemuliaan. Fa'ajaba du'auna, maka kabulkanlah doa kami. Ini juga termasuk yang dilarang. Hati-hati, banyak kaum muslimin keliru di dalam berdoa seperti itu. Dengan kemuliaanmu, dengan kemuliaan orang ini ya Allah, dengan kedudukan orang ini. Bahkan Rasul, Nabi, wali-wali Allah tidak digunakan. Nah, fa innahu law kana hadza huwa tawassul alladzi kana sahaba yaf'aluhu fi hayatin nabi. Nah, bentuk tawasul begini sahabat melakukannya pada saat Nabi masih hidup. Pada saat Nabi masih hidup. Tetapi sahabat tidak melakukannya sesudah Nabi wafat. Kalau Nabi lagi hidup, banyak sahabat-sahabat, apa dirinya, apa anaknya, apa orang lain, doakan ya Nabi, anak saya sakit. Kemudian Nabi mendoakan, bla 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 bla. Kemudian sahabat mengaminkan. Itu boleh, masih hidup. Tetapi ketika Nabi sudah wafat, tidak dilakukan oleh sahabat. Nah, dapat keterangan kita dari riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala Umar radhiyallahu lamma kharaju yastasqun. Allahumma inna kunna idza ajdabna natawassalu ilaika binabina fastaqina wa inna natawassalu ilaika bi'ammin nabina. Maksudnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Nabi sudah wafat berkata, ketika sedang meminta hujan, Nabi berdoa, Umar bin Khattab berdoa, Allahumma inna kunna idza adabna natawassul ilaika binabina fastaqina. Ya Allah, sesungguhnya kami apabila sedang kesulitan minta hujan, kami bertawasul kepadamu dengan nabi kami, kemudian engkau memberikan hujan itu. Dan sekarang kami bertawasul dengan paman nabi engkau, paman nabi kami. Kami bertawasul dengan paman nabi, maksudnya Abbas radhiyallahu anhu. Abbas itu paman nabi yang masuk Islam. Ketika Nabi sudah wafat, Umar berkata demikian, kami bertawasul dengan nabimu ya Allah, kemudian engkau turun hujan. Ketika Nabi wafat, kami bertawasul dengan doa paman kamu. Maksudnya Umar minta doa kepada Abbas untuk menurunkan untuk minta kepada Allah supaya diturunkan hujan. Maksudnya adalah
dengan doa Abbas Abdul Muthalib, bukan maksudnya adalah minta dengan semata dirinya, tapi dengan doanya. Bukanlah Abbas punya kedudukan di sisi Allah sehingga bisa diminta, tetapi memohon Abbas dengan doanya, tolong berdoa supaya Allah menurunkan air hujan. Ini juga kalau berdoa dengan kedudukan seseorang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga taratan yaqul bi ittiba'i li rasulik wa mahabbati lahu wa imani bihi wa bisairil anbiya'ika wa rusulika wa tasdiqi lahum wa nahwa dzalik. Yang ketiga, kadang-kadang orang berdoa begini, dengan itiba'ku kepada Rasulmu dan kecintaanku serta imanku kepadanya dan kepada seluruh nabi-nabimu ya Allah, aku mohon kepadamu. Ini boleh atau tidak? Ini termasuk bentuk yang paling baik dalam berdoa, menggunakan wasilah. Di mana letak baiknya, letak bolehnya? Karena menggunakan cara dengan itiba'ku ya Allah kepada nabimu, imanku ya Allah, kecintaanku kepada Allah. Ittiba, iman, kecintaan merupakan bentuk amal soleh. Iya kan? Amal soleh itu berbeda dengan kedudukan nabimu. Kan nggak ada amal solehnya yang minta wasilah itu. Dengan kedudukan nabimu aku minta ya Allah, nggak bisa. Tapi dengan menunjukkan dengan itiba'ku, dengan kecintaanku, dengan imanku kepadanya, nah itu bentuk amal soleh. Nah itu merupakan, dikatakan dalam buku ini merupakan fahadha min ahsani ma yakunu fid du'a wa tawassul wa istighfar. Ini merupakan bentuk yang terbaik di dalam berdoa, tawasul dan minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sebenarnya tawasul yang umum ditetapkan oleh Ahlussunnah ada 3 yang boleh. 3 yang boleh. Tawasul pertama, tawasul dengan Asmaul Husna, dengan nama-nama Allah yang baik. Ini bentuk amal soleh, karena Allah perintahkan dengan amal soleh. Ayatnya Al-A'raf 180. Walillahil asmaul husna fad'auhu biha. Ya. Walillahil asmaul husna, milik Allah lah, Allah yang memiliki 99 nama yang baik. Fad'uhu biha, gunakan dia dalam berdoa kepadanya. Nah, para ulama menyimpulkan bahwa dengan Asmaul Husna kita boleh berdoa. Misalnya gini, doa yang gampang aja. Setiap kita minta kepada Allah, misalnya minta rezeki, jangan langsung ya Allah berikan aku rezeki. Nah, bentuk tawasulnya bagaimana? Dengan nama Allah. Ya Razzaq, ya Razzaq, atau ya Raziq, itu boleh. Misalnya minta taubat,
bertaubat kepada, ya Allah aku taubat kepadamu, nggak boleh aja, boleh begitu. Tapi kalau bertawasul alangkah baiknya menggunakan ya Tawwab. Kalau minta ampun juga begitu, ya Allah ampuni aku, bukan begitu tawasul. Ya Ghafur, ya Ghafar. Setiap kita minta kepada Allah, bertawasullah dengan nama-namanya. Karena Allah senang digunakan nama-namanya sebagai berwasilah dalam berdoa. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Itu yang pertama. Yang kedua, bertawasul dengan menggunakan amal soleh yang kita kerjakan. Nah ini kalau misalnya kita berdoa pengen penting sekali, mendesak sekali, coba gunakan tawasul. Iya, tawasul itu sudah pakai Asmaul Husna sudah ya, sudah. Tapi belum tanda-tandanya belum kelihatan. Nah, kita boleh gunakan amal soleh kita. Misalnya ya, suatu malam kita pernah misalnya berinfak ke Masjid Istiqomah. Sekalipun tidak banyak, tapi itu kita rasa yang paling ikhlas. Bilang sama Allah, ya Allah, bila infakku ke masjid ini itu yang paling ikhlas, aku memohon kepadamu untuk mengatasi penyakitku misalnya dengan amal soleh yang kita gunakan. Atau misalnya, ya Allah, aku pernah sholat tahajud banyak, tapi ada satu yang paling ikhlas aku rasakan. Kalau boleh ya Allah, kabulkanlah permintaanmu agar aku segera disembuhkan, begitu. Itu namanya bertawasul dengan menggunakan amal soleh yang kita kerjakan. Dalam riwayatnya 3 orang yang terjebak ke dalam goa. Ya, 3 orang yang terjebak ke dalam goa. Masing-masing menggunakan amal solehnya. Ya, masing-masing menggunakan amal solehnya. Ada yang digoda oleh wanita, tapi dia tetap konsisten mengatakan, kalau itu amal soleh yang engkau terima ya Allah, segeralah bukakan pintu gua ini, dan seterusnya dan seterusnya. Yang ketiga, tawasul yang ketiga, tawasul dengan perantaraan orang yang soleh selagi masih hidup. Ya, masih ada. Masih hidup dia, orang soleh. Ya, seperti tadi contohnya. Misalnya datang Pak Kiai atau Ustadz, tolong Pak Kiai doakan anak saya atau doakan saya. Sesama kita sering juga bertawasul, misalnya tolong doain saya ya, itu tawasul itu. Iya, ini lagi proyek nih, mudah-mudahan goal, tolong doain ya, itu tawasul. Minta tawasul. Yang kita minta dia supaya berdoa.
dengan orang yang soleh seperti Nabi diminta oleh para sahabat mendoakan, kemudian sahabat mengaminkan. Kita juga boleh minta didoakan oleh orang-orang soleh. Ya sebenarnya orang soleh kan doa sama Allah, kita juga bisa. Tapi lewat proses tawasul dirasa kita memiliki kekuatan. Sebab gini, ada orang menganggap lah doa saya mungkin tidak didengar oleh Allah, boro-boro mau diterima, didengar aja enggak, bahkan cuman sampai sejengkal nggak naik ke atas karena banyak dosa gitu. Nah, minta sama yang soleh supaya bantu doa. Allah memberikan, mengabulkan doa karena perantaran orang ini yang soleh doanya. Itu udah biasa, udah lumrah, wajar kaum muslimin melakukan itu. Orang-orang yang dianggap kita lemah diri mendatangi orang-orang yang mulia supaya mendoakan dirinya atau keluarganya atau anaknya selagi masih hidup. Yang tidak sudah mati, bisa apa dia datang ke atas kuburannya, ya pulang minta ini minta itu, nggak dapat. Adzan dulu. Iya. Jadi menurut kitab ini tawasul 3 yang dibolehkan dalam bertawasul ada 3. Nanti para ulama yang lain menyebutkan tawasul ada banyak. Tapi yang penting kita apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bertawasul. Dengan contoh-contoh Nabi dan para sahabat, mana yang tidak dilakukan. Terakhir saya bacakan hadis Nabi SAW untuk membantah bahwa orang-orang tertentu punya kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya bani Abdul Manaf, ya bani Abdul Manaf, la amliku lakum minallahi min syai'. Ya Sofia bin ammati Rasulillah, la amliku laka minallahi min syai'. Ya Abbas amma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la amliku laka minallahi min syai'. Dalam hadis sahih Nabi bersabda, wahai keturunan Abdul Manaf, aku tidak memiliki kekuasaan di hadapan Allah barang sedikit pun. Ya Sofia bibi Rasulullah, aku tidak memiliki kekuasaan sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Abbas, faman Rasulullah, aku tidak memiliki sedikit pun kekuasaan di hadapan Allah. Itu tandanya Nabi tidak punya hak, tidak punya kedudukan. Yang disebut tadi saudara-saudara Nabi, Bani Abdul Manaf, Sofia, Abbas, kan saudara-saudaranya tuh, bahkan sudah beriman kepada Nabi SAW. Di hadapan Allah pada hari kiamat, Nabi tidak berkuasa kepada mereka. Dalam riwayat yang lain ditambahkan, Fatimah binti Rasulullah, aku tidak punya kuasa sedikit pun di hadapan Allah kecuali dengan amal soleh kalian. Nah, dengan begitu jelaslah kita bertawasul dengan Asmaul Husna. Yang pertama,
Yang kedua dengan amal soleh kita, tadi sudah saya berikan contohnya. Yang ketiga dengan doa orang-orang soleh. Nah, sedikit tambahan, yang bertawasul dengan amal soleh yang kita kerjakan, kira-kira berhak lagi nggak kita minta pahalanya? Karena tawasul itu kan, tawasul misalnya amal soleh, misalnya sedekah, sudah ditetapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tarik minta sekarang di dunia ini untuk sebagai wasilah doa kita. Nah, kalau kita sudah tarik ke dunia, jangan minta lagi di akhirat pahala yang dulu. Mana tuh ya Allah? Sudah digunakan buat tawasul. Tapi ada yang mengatakan, kan Allah maha besar, Allah maha melipat gandakan. Wallahu a'lam bishawab. Sekian ya, sampai di sini dulu. Kita akhiri, mudah-mudahan majelis ini bermanfaat dan menambah ilmu kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.